kita baik-baik aja, kompak, jalan kemana-mana, even lebaran nggak datang ke rumah, udah gitu Desember 2024. Maksudnya, oh iya kan bukannya dia udah harusnya melahirkan, mama punya hadiah nih buat ini cucu mama. Anak umur berapa hari dibawa ke Jawa. Tino foto-foto dan bukti-bukti segala macam itu. Ya, surprise apa nih? Kirain mau kasih hadiah apa? Masih lihat foto. Udah deh, langsung saya tinggalin. Gitu, kakak gitu kan. Taruh deh, harus kepala dingin dulu, jangan yang ternyata ibu saya masih ke sosial media. Iya. Kita serahkan aja sama hal yang harus. Kenapa bisa setenang itu juga menyampaikan ke Tante Firda sendiri? Kebenaran ini terungkap gitu kan. Jadi ada foto, ada video yang dikirimkan pada saat Vina menikah. Dua dokumen penting yaitu Buku nikah. Yang seharusnya buku nikah itu kan dipegang sama istri satu, dipegang sama suami satu. Nah ini yang kita temukan. Ini yang waktu aku temuin di lemari baju anak-anak waktu lagi beres-beres. Ini ada foto, dia lagi pangkuan sambil pelukan. Ini ada namanya, ada bintinya lengkap, sama ini ada yang saya udah tanya-tanya ke teman-teman katanya Raja. Akarnya itu ternyata ibunya dari perempuan ini. Mas Raffi sama pria yang ini mungkin ada korban lain juga nggak sih dari Vina? Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Halo Tante Firda, mungkin sebelum kita masuk ke perbincangan yang lagi ramai ya di sosial media juga, mungkin gimana sih kabar dari hati Mbak Firda, Tante Firda sendiri hari ini sebagai seorang ibu, juga pengusaha gitu kan, terus juga sekarang lagi pikirannya lagi terbagi nih karena lagi ada masalah keluarga juga. Mungkin gimana nih hatinya dari Tante Firda? Hatinya hari ini ya, khususnya hari ini sih. Itu lagi emosinya lagi agak naik level gitu. Terus kalau misalnya dalam hidup ini kan kita memang harus ada yang diprioritaskan. Di dalam kesibukan memang saya sibuk banget gitu ya. Tapi prioritas saya saat ini adalah anak-anak. Sebenarnya masalahnya juga bukan cuma di anak sulung saya yang baru-baru ini aja. Tapi sebelumnya juga sama anak saya yang bungsu si kembar. Ya kan? Tapi ya udah, saya anggap ini sebagai PR aja. PR sebagai manusia, sebagai ibu yang memang masih diberikan kesehatan, masih diberikan teman-teman, diberikan teman-teman yang baik, yang bisa mendukung apa yang sekarang lagi dialami. Mungkin Tante, kita balik ke pokok permasalahan yang lagi rame ya. Dulu gimana sih mungkin saat Mas Raffi sendiri mengenalkan kemarin istrinya itu ke Tante, apa emang dari awal dia merupakan sosok yang Tante idamkan gitu, kayak calon mantu yang Tante idamkan gitu, atau gimana nih? Jadi kalau misalnya bilang menantu idaman ya, semua orang pasti punya idaman, tapi kan yang menjalani pernikahan itu kan anak-anak, bukannya mamanya gitu kan. Jadi selama anak-anak memperkenalkan, terusnya saya lihat juga mereka baik-baik aja, mereka happy, mereka penuh cinta gitu sama pasangannya. Ya akhirnya ya kita terima aja, malah memberikan doa restu gitu. Sampai pada akhirnya kan juga ramai di sosial media kalau sebenarnya Tante Firda ini baik banget kalau memperlakukan menantu gitu ya. Sering beliin baju segala macem gitu. Mungkin itu kan tadinya bentuk cinta yang hangat ya dari keluarga, sampai akhirnya ada di titik kayaknya udah dingin nih suasana keluarga ini, atau mulai ada merasa yang janggal tuh ketika apa sih Tante? Ketika gini, saya punya menantu 2 ya. Terus awalnya kita baik-baik aja, kompak, jalan kemana-mana, kadang-kadang pakai baju bareng gitu. Tiba-tiba yang salah satu ini kenapa menghindar, sering nggak datang, even lebaran nggak datang ke rumah, udah gitu ulang tahun juga dia nggak bisa datang gitu kan. Nah, lama-lama iseng dong tanya. Sebenarnya saya bukan orang yang mau ikut campur sama masalah keluarga anak-anak ya. Tapi yang tadinya kita deket tiba-tiba kita dijauhin, ada apa nih? Kan ngerasa gini, kok jadi mama kayak ngerasa kayak dimusuhin sih gitu kan. Tanya, kemana istri kamu gitu. Saya kerja. Oke, pertemuan keluarga berikutnya, mana istri kamu?
nggak ikut mah kerja. Kok terus-terusan emang nggak pulang-pulang kak? Akhirnya gitu kan. Iya. Nah, akhirnya dia bercerita, ya mah karena ininya jauh dan dia kadang suka pulang malam. Tapi kamu tahu temennya? Tahu. Oke, selama pokoknya kalau misalnya kamunya oke-oke aja ya, kita kan nggak boleh. Campur juga Iya, ya, gitu. Cuma adiknya udah mulai, adik-adiknya, mah itu nggak benar dong mah. Ya. Mama diem aja sih, tegur dong, tanya yang benar. Mama udah lama gak ketemu. Sorry. Mama udah lama gak ketemu. Sampai menantu, maksudnya istri dari anak saya ini hamil sampai 7 bulan, kita akhirnya ketemu. Gitu, malah dia bilang, mah cucu mama yang ini lebih aktif dari yang kemarin. Iya. Oh iya, terus ya kapan melahirkan? Desember. Oke, kasih tahu mama ya, perempuan atau laki. Namanya seorang nenek pasti mau nyiapin, ya kan, segalanya kayak gitu. Terusnya ternyata yang diterima ya zong banget Itu di bulan keberapa atau di tahun keberapa mungkin tante udah merasa ada yang janggal? Desember 2024 ya. Jadi maksud saya gini, yang seharusnya dia melahirkan di Desember 2024. Jadi pas tahun baru kita ngumpul, tanya dong, Kak, mana istri kamu? Gitu, anak-anak mana? Terus ya, oh iya kan bukannya dia udah harusnya melahirkan? Kan udah tahun baru nih, kan harusnya benar. Desember. Iya mah udah. Hah, kok udah? Gitu. Melahirkannya di mana? Anaknya apa? Berbagai Sempat macam kecewa pertanyaan juga. ya. Iya mah, tapi sekarang lagi dibawa ke rumah budenya. Gimana? Ayo kita samperin yuk. Mama punya hadiah nih buat ini cucu mama. Di Jawa. Hah? Anak umur berapa hari dibawa ke Jawa? Naik apa kak? Katanya sih naik bus. Kamu udah ketemu? Belum mah. Kamu gimana sih? Di situ dong mulai, ya kan? Nanya yang bener kak, yang bener kak. Tapi dia yang santai aja gitu ngejawabnya tuh kayak gak ada masalah. Oh iya nanti juga pulang mah gini-gini segala macam. Pokoknya dia kayaknya Tenang aja gitu. tenang banget gitu. Nah disitulah mulai Kak, mama mau ketemu dong sama cucu mama. Ini udah berjalan kan berapa bulan? Oh ya ada kok mah di rumah. Oh kadang-kadang suka nelfon, Ma ada nih si baby ini. Kita Ma ada kalau mama mau ke sini. Ya udah mau ke situ ya gitu kan. Kan cuma 10 menit nih padahal. Iya. Nggak lama dia telepon, Ma udah mau dibawa pergi lagi. Soalnya dia harus kerja pagi-pagi. Nah, setiap mau datang ke rumahnya Nggak dikasih. nggak dikasih. Tuh. Mungkin pas detail ceritanya gimana sih tante akhirnya dapetin foto-foto dan bukti-bukti segala macam itu? Jadi adiknya Raffi itu mendapatkan kiriman foto lewat WhatsApp. Terusnya dia mau nyampeinnya ke saya Tante juga susah. susah. Mereka kasak-kusuk lama tuh katanya. Mereka kasuk gimana caranya. Tapi mereka ngecek juga foto itu bener asli atau editan atau apa. Gitu kan. Ini mama harus tahu pokoknya ininya mereka deh. Sampai akhirnya pas lagi enak mereka nyamperin, dia tanya, "Mah siap nggak?" Gitu kan, mau bikin surprise, tapi mama jangan kaget. Ya, surprise apa nih? Kirain mau kasih hadiah apa? Masih lihat foto. Hah? Mama lihat deh. Ini siapa? Loh ini bukannya Vina. Iya. Loh ini laki-laki siapa? Ini bukan kakak kan? Kayak lagi hamil. Gitu. Saya bilang sama adik-adiknya, jangan bilang sama kakak dulu. Kita nggak tahu kondisi kakak seperti apa gitu kan. Udah kita kasak-kusuk Nyari bukti dulu. Terus ya udah segala macem. Akhirnya kita ajakin makan. Ketemu, saya kata bilang. Yang bilang saya dulu. Kak, ini mama ada kiriman foto. Kakak lihat deh. Ini apa ya kak? Gitu. Kakak tahu kan ini siapa? Ini waktu ngasihnya juga udah begini sih sebenarnya udah mau gimana caranya ya menahan emosi itu kan susah ya. Dia diem. Loh ini? Kakak waktu pas terima juga kan? Loh Kaget. ini? Udah deh, langsung saya tinggalin. Nggak bisa ngelihat reaksinya dia kalau nangis, kalau apa gitu-gitu. Terus saya langsung nyolek adik-adiknya. Gitu. Kakak gitu kan. Ya udah, kakak shock ya. Kita semuanya shock memang waktu pas
terima foto itu ya nggak nyangka aja gitu kan. Ternyata menantu yang selama ini kita pertanyakan keberadaannya, ya kan, kita nggak pernah nyari-nyari. Ternyata ya kita anggapnya ya mungkin udah jalannya ya, Tuhan memberikan titik terang. Ini loh, lewat. Kita nggak minta, nggak. Ini kan tiba-tiba ada orang yang baik gitu kan, mengirimkan foto itu gitu. Tante, itu kan foto itu akhirnya diterima di tangan Tante sampai ke Mas Raffi juga. Sudah sudah kayak ini benar nggak sih Vina mengklarifikasinya ke Vinanya langsung? Iya. Oh, kakak sempet telepon sih, dibilang lagi di Kalimantan itu ya. Iya, dengan jawaban-jawaban nggak jelas itu dia akhirnya nggak mengakui juga, nggak mengiyakan, nggak bilang tidak juga gitu. Tapi dengan jawaban-jawaban yang ngaco lah, nggak logis lah. Iya. Jadi ini taruh deh, harus kepala dingin dulu, jangan yang takut ngambil keputusan salah gitu pada saat itu kan, apa ini benar apa enggak, apa harus saya lakuin. Tapi kalau pada saat itu nerima itu, waduh itu kayaknya dunia runtuh lah. Itu pengkhianatan terbesar dalam pernikahan tuh untuk saya. Itu, waduh campur aduk sampai nggak bisa mikir dulu pada saat itu, mikir udah ngaco apa segala macem. Udah tenang dulu. Apa yang terjadi ini diajak ngobrol sama adik-adik, sama orang tua juga, terus saya sama nanya-nanya masukan lah, bro ini gue begini, ini gimana nih? Lah kok bisa begini? Orang-orang pada nggak ada yang percaya juga kan, pada kaget juga. Akhirnya ya udah, akhirnya ngobrol-ngobrol juga. Akhirnya salah satu teman saya juga nih kebetulan lawyer juga, yang akhirnya mau ngebantu nih, bro ini gue udah pusing, udah nggak bisa mikir nih. Gimana ya baiknya nih ya, harus kita apain, maksudnya mau konfrontasi langsung atau mau gimana cari bukti. Nah sebelum itu juga sebenarnya aku tuh udah coba jalin komunikasi sama orang tuanya juga, nanya, ini Vina kemana sih sebenarnya, udah gitu saya nanya ini agak jauh ke depannya, ini anak-anak siapa sih gitu. Karena ini pertanyaan saya itu nanti ada ini ada kenapa saya mempertanyakan itu, nanti ada ininya lah, satu bukti lah ya. Nah udah itu ya udah, jadi sempet ini saya simpen dulu nih masalah, saya diem dulu. Tiba-tiba nggak lama saya lagi tidur kok banyak yang request friend, banyak yang ngechat. Ternyata ibu saya masukin ke sosial media. Iya. Gitu, di situ wah saya juga aduh, harus ketemu orang, harus ditanya-tanya, harus dipublish itu, aduh ini kan aib ya. Iya betul. Ini bukan gue banget gitu loh, tapi karena saya pelajarin ini pengkhianatan besar, ini orang harus tahu, karena secara tabayun nggak bisa, secara privacy nggak bisa, ya udah kita serahkan aja sama hal yang harus berjalan gitu. Mas Raffi ketika dia nggak pulang-pulang gitu, kenapa bisa setenang itu juga menyampaikan ke Tante Firda sendiri? Nah itu, pada saat itu juga saya tuh orangnya gimana ya, saya tuh menghindari konflik dan menghargai wanita, mungkin terlalu menghargai kali buat seseorang ini ya. Jadi ya udahlah, saya lebih oh iya nanti loh, oke. Kayak gitu aja, yang penting nggak ada terjadi konflik yang keributan, karena trauma. Setiap kali dia ada sesuatu ke dia, saya tanya, saya agak naik, dia lebih nggak terima, tapi dengan cara yang ada reaksinya yang berlebihan, dia tuh tantrum, kesurupan segala macam, waduh macam-macam deh. Dan itu tetangga kiri kanan kita malu ya, mendingan ya udah aku lebih baik diem aja gitu kan. Tapi bertanya-tanya nih, ini apa sih yang terjadi? Dia jarang pulang, awalnya dia minta, oh aku mau ini nih, nginep di rumah si ini nih. Oh iya, karena aku juga kenal, ya udahlah oke. Lah itu kok jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan selama setahun itu, sebulan lah, hanya 2 kali 3 kali pulang, itu masih belum ini nih, masih belum. Tapi berpikir perasaan sih yang aneh ada, pasti ada itu ya. Tapi belum mau take action, lebih kayak, ya udahlah, yang penting kita baik-baik aja gitu. Anak-anak ngeliatnya juga kita keluarga adem-adem gitu kan. Ternyata enggak, dibalik semua itu ada yang itu yang bikin saya kaget. Ada sesuatu. Ada sesuatu yang bikin kayaknya ya. Ini pikiran saya sebagai ibu. Ada sesuatu yang sangat mempengaruhi supaya Raffi nggak ngomong, nggak marah. Jadi kayak yang nurut.
kayak yang Tunduk iya sama istri, semuanya iya. iya kayaknya. Tapi ini nggak wajar gitu loh yang di ini. Karena apa, adik-adiknya sendiri yang suka, mah kakak ini nggak wajar mah, kakak ini ada sesuatu, nggak mungkin kakak seperti ini. Sampai bisa nggak lebaran nggak datang, terusnya Acara keluarga acara pokoknya penting nggak absen lah datang, ya. yang biasanya dulu kita semuanya kompak gitu kan. Ini nggak pernah loh mah, mama nggak curiga. Yang kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya, ya itu semuanya ada jawabannya lagi, ya kan? Jawabannya ketika Raffi lagi beres-beresin rumah, di lemari baju anaknya dia menemukan foto perempuan istrinya itu sama laki-laki lain sedang pelukan dan di belakangnya ada tulisan rajanya. Nah, kita udah tanya-tanya sama orang-orang yang mengerti hal itu intinya seperti kayak sihir, kayak apa pemikat yang kayak gitu-gitu ya. Jadi langsung kan saya sempet tuh nulis di story saya juga. Kalau dia bisa berbuat seperti itu ke laki-laki yang ada di foto, gimana ke anak saya dong yang gitu. lagi tinggal bareng tuh. Iya, pasti sebelumnya dulu juga dia berbuat hal yang sama sampai anak saya kayak nurut, kayak yang benar-benar bisa Tunduk. terus saya yang dijauhkan dari keluarga loh. Bener-bener Raffi tuh kayak gitu. Mengalami apa aja mungkin Mas selain akhirnya jauh dari keluarga, kayak hal-hal mistis lainnya mungkin? Sakit, Raffi Kalau sendiri untuk sakit. bagian itu saya juga waktu itu nurut aja lagi, kan dulu saya sama keluarga paling deket ya, maksudnya ada apapun ngobrol lah, sharing lah. Karena waktu itu juga pernah bilang, ini kita udah punya keluarga, jangan sampai keluarga ini terdistract oleh orang tua, oleh apa. Dia bilang tuh, kalau ada masalah selesaikan secara baik-baik sama kita sendiri. Tapi di luar itu dia malah melibatkan keluarga. Semua itu dibalik posisinya. Udah gitu aku juga sering, ya nggak tahu ya percaya nggak percaya. Dulunya kan aku skeptis banget sama hal seperti itu. Masa iya sih gitu kan? Tapi ya itu kiri kanan justru malah ngebisikin. Adalah nggak cuma 1-2 orang, beberapa orang, lebih dari 4-5 orang tuh bilang, ini ada yang lain nih, ada yang salah nih, lu ini bukan lu nih. Raffi tuh Ini berubah bukan lu. banget, Banyak yang menyadari. Banyak Iya, yang teman-temannya bilang sendiri gitu. tuh pada ngomong sama dia, lu nggak kayak begini, ayo lu wake up gitu. Dia sampai mengorbankan pekerjaan. Dia kadang-kadang punya, kan dia ada toko juga, dia IO juga. Nah itu yang sampai kadang-kadang dia ninggalin usahanya hanya untuk ngurusin anak-anak gitu, yang karena disuruh telepon pulang. Kok Raffi seperti itu ya? Kita nggak ngajarin seperti itu dong. Gini kan, misalnya laki-laki tetap harus jadi kepala rumah tangga dan dia harus mencari nafkah. Nah ini sekarang gimana dia bisa kerja kalau misalnya diganggu terus, diteleponin, Ganggu banget. iya kan dulu kan ganggu kan. IO lagi kerja disuruh pulang cepet cuma suruh nyebokin anaknya dong. Mau meeting nggak jadi karena bilang, ntar aja, kok ntar ini kan udah janji sama klien. Iya. Hal itu bisa aku tinggalin loh, Mbak. Demi itu. Aneh banget. Dulu tuh aku orang yang punctual, pokoknya jam segini datang, udah nyampe On time, duluan, on iya. time segala macem, sesuai apa yang aku omongin. Ini sejak sama dia tuh, dia bilang, udah jangan deh, ketahan, telat, sampai nggak jadi, sampai cancel bahkan. Nah, Dan itu akhirnya- kan 2 kali, sering. Dan akhirnya kakak jadi setiap mau kerja, nih ada lagi nih kejadian setelah itu, iya. setiap mau kerja tiba-tiba kaki tangannya yang udah kaku bengkak, Oh. yang nggak bisa ini, sampai akhirnya telepon, jalan. nggak bisa jalan. Loh emang Vina kemana kak? Terus ya Vinanya lagi pergi. Loh kakak kenapa? Iya ada kerjaan, ada meeting nih sebenarnya, tapi nggak bisa jalan mah, nggak bisa ini nih apa, kakinya bengkak gitu semuanya, badan bengkak, pinggang apa segala macam. Nah waktu saya kan datengin kan, ya Allah kak kamu gimana makannya? Mah jangankan makan, pipis aja nggak bisa, nggak bisa bangun dari tempat tidur. Dan itu setiap dia mau keluar ada pekerjaan, selalu dia mengalami hal itu. Gitu. Sempat ke medis juga pas lagi bengkak-bengkak itu. Iya dia Medis semua dulu medis, justru. ya beberapa kali dia. Nggak ketahuan, cuma penyakit. Ada ya asam urat Ada, iyalah, asam urat ya juga, tapi tapi masih kan dalam secara batas yang bukan terapi yang tinggi. Terus apa hipertensi ada apa sih darah tinggi gitu kan ya. Ya, bukan hipertensi apa sih maksudnya tekanan darahnya kadang betul. emang ini. Nah, terus ya adalah kita kan emang udah umur juga kan gitu. Nah, terus tapinya nggak normal, bukan yang nggak Kalau deh. kasih obat terus dicek lagi ininya udah turun, kadarnya harusnya udah baik gitu ya. Tapi kok masih begini dok? Ya udah ntar coba lagi ke internet ke ini, sama aja. Mas Raffi pas Ya. ngerasain dipelet ini juga akhirnya menerima yang katanya lagi dinikahi dengan posisi hamil tapi bukan anak Mas Raffi? Nah itu kecurigaannya pada saat itu anak kan lahir Desember ya, Desember 2024. Desember 2024 pada saat itu ya selayaknya orang baru dapat anak lah, seneng, bahagia segala macem.
Tapi kok ini ada yang janggal, kenapa waktu itu kejanggalan itu pada saat foto itu ketemu tuh. Yang sama foto- laki-laki. Betul. Kok badannya nggak proporsional ya? Ini pasti lagi hamil nih. Nah pada saat itulah mana ada laki-laki yang secara sadar mau menikahi wanita yang lagi hamil kalau itu dia merasa bukan anaknya. Dan apalagi itu bukan ABG yang sudah jadi pahlawan seperti, oh gue lupa tanggung jawab deh, gue nggak tahu itu anak siapa, gue nikahin deh, yang penting lu punya suami, kan ada yang gitu kan. Tapi ini kayaknya nggak, di luar itu, dia lebih tua dari saya kok, itu yang cowok itu. Gitu. Sampai akhirnya menikahi dalam Keadaan hamil. hamil. Wah. Padahal selama dia melahirkan gitu kan, sama hampir setahun ya, itu diakui anaknya Raffi. Kan waktu saya pulang dia ke rumah tidur bareng apa segala macam, masih berhubungan suami istri juga. Iya kan? Setelah anak itu Setelah masih berhubungan suami istri. Masih baik-baik Masih aja. baik-baik aja. Tapi kan berita di luar yang sekarang lagi di-create nih sama si Vina ini, kan dia seakan-akan Raffi tidak pernah menafkahi, Raffi sudah memberikan talak, terus ya KDRT belum, segala itu macam. enggak semua. Kalau misalnya teman-temannya justru yang ngasih tahu bahwa itu jauh banget. Raffi itu orang yang nggak pernah kasar. Nah kalau nanyain adik-adiknya tuh ya misalnya yang lain-lain sifatnya emang keras. Mungkin kalau misalnya dibilang oh si adiknya yang ke-1, ke-2, ke-3 itu mungkin iya gitu ya. Tapi kalau misalnya Raffi itu nggak ada yang percaya gitu dia melakukan hal itu karena dia marah pun agak susah ya. Gitu harus kayak mesin diesel gitu, harus terus digas. Mungkin kalau dari keluarga ya mungkin lebih pihak saya ya, tapi banyak masukan ke mama ya dari tetangga, dari orang yang pernah kenal dia sebelumnya, dari teman-teman saya, teman-teman dia juga lebih bukan dukung, masih kesaksian yang sebenarnya gitu. Mereka tahu Raffi soalnya. Raffi kalau misalnya dibilangin nggak pernah memberikan nafkah, Raffi memberikan nafkah sampai semua biaya keluarganya. Keluarga dari Vina, Mas Raffi yang tanggung. Iya, Raffi yang tanggung semuanya. Ibunya punya hutang, Raffi juga yang biayain untuk ngebayarin. Tapi besok utang lagi ya kan? Enggak terus. Karena judi. Ada Raffi ya kan. Sama ada Raffi kan selalu ngomongnya kalau saya tagih hutang katanya tunggu Raffi ngasih uang maksudnya. Adanya nikah, adanya terjerat masalah hukum, adanya sibukan usaha. Mas Raffi semua. Iya, semuanya tuh. Mama juga ikut ngebantuin kan waktu itu usaha dibeliin ini perlengkapan buat adiknya si Vina itu. Nah, terus ya usah gitu banyak sekali hal itu yang dilakukan sama Raffi yang seharusnya bukan tanggung jawab dia dong. Bukan tanggung jawab Mas Raffi ya. Nah, so kalau misalnya bulanan juga masih ngasih dari yang ini ya Aku juga kalau saya kasih uang cash. Sampai sekarang. Sampai sekarang udah enggak. mulai aneh-aneh. Sampai dia udah ini. Ketika tahu ada pria yang tadi itu suaminya kah atau itu pria yang dinikahi sama Vina juga? Yang suaminya yang di foto itu. Di foto itu. Ya itu suaminya akhirnya udah nikahin. Pada akhirnya hari ini Tuhan menjawab semua pertanyaan kita. Tuhan ijabah doa kita. Hari ini tepatnya tadi sebelum berangkat ke sini kita mendapatkan lagi bukti baru. Bukti baru yang dikirimkan sama orang baik yang memang mereka mau kebenaran ini terungkap gitu kan. Jadi ada foto, ada video yang dikirimkan pada saat Vina menikah sama laki-laki lain. Dan itu sebenarnya kan masih masih istrinya Raffi. Masih sah loh. Hukum secara agama. Secara agama karena kita kan juga udah cek ke KUA ya untuk mendapatkan akte nikah, salinan akte nikah ke KUA masih terdaftar. Boleh lihat tante mungkin foto pernikahannya? Kita bawa semua dokumen-dokumen terkait Raffi dan juga Vina. Ini akte nikah. Coba deh. Rangga aja. Waktu nikahnya, foto pernikahannya sekalian aja. Ada ininya kan? Di belakang. Nanti depannya. Jadi sekedar informasi Mbak, kenapa kita minta salinan di KUA? Karena saudari Vina itu membawa 2 dokumen penting, yaitu Buku nikah. Yang seharusnya buku nikah itu kan dipegang sama istri satu, dipegang sama suami satu. gitu.
Kita juga sudah lakukan somasi untuk melakukan supaya dia mengembalikan barang-barang atau dokumen milik dari klien kami, tapi ternyata tidak dilakukan juga. Nah, ini jadi foto nih Vina menikah ya. Ini Kak, pegang Kak. Agak angkat. Menikah dengan laki-laki lain. Nah, ini yang kita temukan. Ini yang waktu aku temuin di lemari baju anak-anak waktu lagi beres-beres. Ini ada foto dia lagi pangkuan sambil pelukan. Ini yang suami pertama. Suami dia. Suami yang ini, yang suami dia. Ininya kan Raffi. Iya. Ini ada namanya, ada bintinya lengkap, sama ini ada yang saya udah tanya-tanya ke teman-teman katanya raja. Jadi raja itu dulu dipakai buat manggil jin katanya. Nah sekarang itu dipakai buat mistis, buat menarik, buat pengasihan, buat pelet. Pemikat. Oh, Seperti pemikat. itu. Ya pelet lah Ya istilahnya bikin ya. orang tunduk lah. Mungkin Mas Raffi pada akhirnya mencari sosok pria ini, melacak identitas dan segala macam. Nah justru yang pada saat ini ketemu ada nama belakangnya, ini ada intelijen pribadi saya. Biasalah namanya mama netizen kan jarinya mantep tuh. Cepet Ada ya. aja ketemu ya. Karena ada namanya, karena ada namanya di sini. Jadi saya cari dong Iya. di Instagram biasa ya. Wah ada nih nemuin gitu kan. Terus tapi sebelumnya foto-foto yang ada di situ screenshot dulu. Akhirnya saya follow. Setelah saya follow, kan saya update terus tuh pagi, siang, sore, pokoknya setiap jam gini. Udah ini belum di apa? Dihapus. Ternyata akunnya jadi hilang. Akunnya jadi nggak ada, gitu kan? Padahal kan nggak langsung, sebenarnya nggak langsung. Jadi sehari 2 hari ngapain ya, mesti diapain ya, gitu kan? Foto-fotoin dulu. Itu masih ada gitu ininya. Berarti sebelum akunnya hilang, pokoknya Tante Firda tuh udah pegang semua buktinya ya? Udah ada foto-foto, apa segala foto-fotonya si laki-laki itu Iya. gitu. Tapi pas di follow hilang ininya akunnya gitu. Ya berarti dia sedang melarikan diri, mungkin dia tahu juga. Kalau emang lagi dicari. Ya kayaknya gitu ya. Mungkin Berarti feeling. sampai sekarang juga belum tahu sosok suami Vina itu. Udah sih, udah banyak informasi terhadap laki-laki ini. Kita tahu asalnya, kita tahu dan kita menduga bahwa dia juga masih beristri. Oh. Tuh. Jadi ya mudah-mudahan sih istrinya dengan adanya podcast ini gitu kan ya, Bisa istrinya ikut juga speak bisa. up ya? Iya Jangan gitu. diem aja. Jangan diam aja. Kalau ada yang kenal mungkin. Ya. Mas Raffi, kan akhirnya keluarga menyadari kalau dipelet ya? Sampai akhirnya Masih menerima saat hamil dengan keadaan hamil dan lain-lain. Lepasnya itu gimana dari keluarga? Belum Apa yang lepas. sampai sekarang? Belum lepas, 3 hari yang lalu masih dia bilang kayaknya serangan nih mah gitu. Jadi ada mimpi-mimpi, lewat mimpi-mimpi dulu ya kan tentang istri. Turut-turut saya mimpiin istri saya sama laki-laki ini segala macam berturut-turut itu. Dan pada saat itu saya sempat nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur, tapi saya masih mikir ini kenapa sih gitu kan. Tapi itu malah ada rasa kasihan pada saat itu. Mam, kok kasihan ya Mam ya? Nah, Oh, nggak Padahal usah saya udah diterusin dikhianati ya? begitu dalam. Apa nggak usah hati diterusin saya ya? udah Balik lagi ada begitu feeling. parah. iya, tiba-tiba jadi galau dia. Kayaknya ini deh. Enggak Kak, jangan Kak. Ayo kita sama-sama. Kita udah melangkah. Kita bukannya niat kita kan awalnya bukan untuk memenjarakan orang, tapi kita memberi pelajaran buat orang yang melakukan poliandri bahwa ini kita kan hidup di negara hukum gitu loh, ya kan, yang basicnya ya ada norma-norma agama gitu, dan mereka orang-orang yang nggak tahu poliandri kan akhirnya biar bisa melek juga gitu, dan supaya ini istrinya speak up juga, balas kita, ada reaksi lah gitu ya. Makanya kenapa saya yang viralin, kalau saya ngomong sama dia izin dulu nggak boleh sama dia, makanya saya bilang ya ternyata ini kan respon dari netizen tuh bagus gitu, kebanyakan mereka support ya. Akhirnya ya udah, nggak boleh berhenti nih Kak, ayo Kak, ini udah banyak. Dan ternyata Kak, lihat Kak DM-nya Kak, ini temen-temennya loh Kak, ini orang-orang yang tahu dia loh Kak, ini yang kasih tahu loh info-infonya bahwa dia tuh begini. Tapi semua dari pokok persoalannya itu adalah akarnya itu ternyata ibunya dari perempuan ini. Ibunya yang suka Main berhutang, dukun, yang main dukun, yang judi, yang segala macem gitu. Dan di temuan baru bukti-bukti si ibunya itu hadir ternyata di acara Pernikahan ini. Ya Mas Angga. Betul.
Ada semua itu, Mas. Kita sudah punya bukti lengkap, jadi makin kesini itu semakin terang benderang, Pak, bahwa bukti-bukti yang lainnya yang mengarahkan bahwasannya memang diduga Vina dan juga suami sirinya itu telah melakukan sebuah perkawinan siri. Jadi memang bukti itu ada. Dan itu ada didukung sama keluarga, ada adiknya, ada ibunya, dan itu, aduh ini konspirasi tingkat tinggi nih. Selain Mas Raffi sama pria yang ini, mungkin ada korban lain juga nggak sih dari Vina? Nggak tahu karena dia pinter ya. Banyak nggak ya? Mungkin akhirnya banyak DM masuk dan segala macam. Oh, ada. Kalau dari DM, dari info lain ada, tapi Ada. kalau dari mulut dia langsung udah nggak ada yang saya Nggak percaya ada. omongannya. Iya, karena kan beruntun itu tipuan-tipuan, tipu muslihat dan kebohongannya itu. dia tuh drama queen yang sangat pinter berbohong. Oh, udah kayak ular deh ya, berbisa tuh mulutnya. Jadi selama ini kadang-kadang aku tuh suka sedih gitu karena selama ini Raffi hidup dia bucin sama orang yang menipu dia Iya, gitu salah. kan. Iya. Jadi sebenarnya ada pasalnya dong ya untuk secara hukum gitu kan. Ada, pasti ada. Jadi setelah Bu Firda memposting pernikahannya Mbak Vina ini, ya, itu banyak sekali DM masuk ke Bu Firda. Nah, di situ yang menjelaskan bahwa dulu pernah terjadi korban, Vinanya juga telah melakukan seperti ini juga dengan bapaknya, dengan ini dan banyak, iya benar. gitu banyak. ini kan juga udah berlarut ya, Mas. Ya, Mungkin akan ada tes DNA juga untuk anak. Itu gimana mungkin ceritanya? Ya aku sih karena itu anak lahir dalam pernikahan aku ya. Iya. Ya aku maunya juga, dan pada saat itu juga dalam pernikahan itu ada bukti foto ini. Iya. Aku jadi bertanya-tanya itu anak siapa sebenarnya. Padahal itu anak itu lahir dalam pernikahan aku kan. Ya dan aku harus melakukan tes DNA untuk kejelasan lah untuk anaknya juga nanti. Sebenarnya siapa bapaknya kan nanti kalau misalkan dia mau nikah ternyata bapaknya aku dia yang waliin bisa nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Kita Masih bisa hidup. zina seumur Iya. hidup kan? Iya. Apa itu sebaliknya gitu? Bang Rangga, kalau dari sisi hukumnya adanya tes DNA ini mungkin nanti perjalanannya seperti apa? memang arahnya kita akan tes DNA karena kan ini prosesnya sudah pelaporan nih, Pak. Laporan. Kita Jumat minggu lalu ya, kita sudah ke Polda Metro Jaya, kita sudah melaporkan beberapa pasal, ya pasal 402, pasal 403 KUHP, karena dalam KUHP baru memang nikah siri itu jelas sekali diatur. Ancaman pidananya bahkan sampai 6 tahun, seperti itu. Jadi nanti ketika kita memang prosesnya berjalan, tentunya kita akan meminta permohonan kepada penyidik untuk mencari tahu pada saat Vina Luciana ini nikah siri dengan pasangan barunya kan sedang hamil. Nah, kita mau tes DNA itu anak dari mana? Karena kalau misalnya kita menebak, ya memang secara subjektif kita bisa mengatakan itu bukan anak saya, itu anak saya. Tapi lebih valid lagi kita harus menggunakan tes DNA. Dan itu memang kita akan tempuh depannya, kita akan tempuh. Kapan Mas dilakukan dari Bang Rangga sendiri sama Mas Raffi, kapan akan melakukan tes DNA? Setelah laporan berjalan kan di Polda? Jadi saat ini kan kita baru proses pelaporan, jadi baru BA awal ya. Nanti kita akan menunggu juga respon dari penyidik untuk pemeriksaan lanjutan. Nah, dari situlah kita akan meminta permohonan untuk di tes DNA seperti itu. Dan saya rasa dalam waktu dekat ini terlapor juga akan dipanggil di Polda Metro Jaya. Kalau misalkan terindikasi kalau anak itu bukan anak Mas Raffi dari tes DNA sendiri, mungkin Mas Raffi akan melakukan pelaporan lagi karena sudah merasa ditipu atau? Itu pasalnya nambah lagi ya. Perjinannya. Memang luar biasanya saudari Vina ini ketika kita pelajari ya berdasarkan bukti-bukti awal, memang mens reanya itu sudah ada sejak awal. Karena bayangkan kita sudah punya bukti bahwa tanggal dan bulan di mana dia itu sudah tidak intens komunikasi lagi atau meninggalkan rumah atau jarang ke rumah itu kan di Desember ya tadi ya, di Desember. Sedangkan fakta yang kita dapatkan berdasarkan saksi yang ada di lokasi pada saat Vina Luciana itu menikah, itu dia menikah di tanggal 4 September 2024. Jadi bayangkan, di 4 September 2024, di Desembernya dia masih berkomunikasi, mohon maaf ya, masih melakukan hubungan intim kepada klien kami, kepada saudara Raffi, tanpa merasa ada beban, begitu ya. Harusnya kalau misalnya kita menggunakan akal sehat, kalau memang saudari Vina ini dia merasa ada motivasi untuk dia itu akhirnya mendua, ya sampaikan saja, saya sudah tidak suka, saya sudah tidak sayang dengan kamu, kita bercerai, kan seperti itu. Nah ini dia tidak lakukan.
Makanya ya alhamdulillah makin kesini perkaranya Mas Raffi dengan Vina ini semakin terang benderang. Ya, perkara yang dilakukan oleh Vina ini semakin terang benderang seperti itu. Laki-laki ini ada indikasi juga sebagai korban penipuan Vina berarti? Betul. Bisa jadi. Kami menduga seperti itu. Karena kenapa? Karena memang yang kita amati dan pelajari berdasarkan saksi, bukti dan lain-lain, saudari Vina ini memang pinter bohong. Begitu, pinter bohong. Dan yang memberikan kesaksian ke kita itu tidak 1 2, Pak. Banyak sekali. Begitu. Dan bahkan ada beberapa yang siap juga untuk menjadi saksi. Karena begini, ini kan pernikahan siri, ya. Pernikahan siri. Di dalam konsep yang namanya pernikahan siri kan itu disembunyikan. Kan seperti itu. Kalau ini logika sederhana saya sebagai seorang pria ya, ketika saya mau menikahi seorang wanita, pastikan pertama kali akan ditanya, Vina, kamu sudah bersuami atau belum? Kan seperti itu. Nah, kami menduga bahwa Vina itu jawabannya belum. Berdasarkan apa dugaan kami? Berdasarkan baik lagi adalah saksi. Kita sudah ada percakapan suaranya, video call-nya, kemudian video dan lain-lain yang mengatakan bahwa dia berani bersumpah dan berani bersaksi. Dia melihat dan mendengar ketika Vina mengatakan kepada si IS ini, ya, kepada suami sirinya ini, Laki-laki ini. itu mengatakan bahwa dia belum punya suami. Bahkan yang lebih kejam lagi ya, ini luar biasa nih. Saya kadang dengar ini merinding gitu. Dia mengatakan kepada si IS ini, kepada suami yang nikah siri, bahwasanya Raffi ini adalah kakaknya. Oh. Jadi begini, pada saat Vina ini bertemu dengan si IS ya, suami nikah sirinya ini, itu kan bersama saksi yang melaporkan ke kami. Jadi pada saat dia pacaran, saksi kita tahu begitu kan. Yang namanya orang pacaran kan suka ngecek-ngecek handphone dan lain-lain. Pintarnya Vina itu dia mendelete terlebih dahulu histori percakapannya. Nah, ditanyalah satu, ini siapa, ini siapa. Pada saat pertanyaan itu ditujukan kepada Raffi, dia katakan bahwa ini abang saya. Dan dia mengatakan kepada suami nikah sirinya bahwa dia ini tidak punya suami, seperti itu. Dan dia ngomong kemana-mana kepada teman-temannya yang mengetahui dia masih punya suami, dia mengatakan sudah cerai, seperti itu. Mungkin ada bukti video, Mas, dari pernikahannya sendiri. Sengaja saya bawa handphone karena memang videonya saya save di handphone. Nanti saya akan berikan ke, mungkin ya ke tim kreatif ya. Jadi gini, anak-anaknya juga kan, Vina itu kan janda anak 1 waktu menikah sama Raffi. Berarti kan bawa anak kan? Bawa anak 1. Terus ada anak lagi kan? Itu anaknya kan ditinggalin tuh sama Raffi, yang 2 itu. Karena katanya Vina itu mengaku anak itu yang 2 itu adalah keponakannya, anaknya Mas Raffi. Iya, Karena kan dia bilang adiknya. Iya. Itu dia bisa bikin skenario. Aduh, nggak kebayang deh. Yang artis siapa, yang acting siapa. Jadi bukti videonya, mungkin saya lihatkan. Semua yang Mama berikan kepada Vina, dan hari ini Mama doakan semoga Vina dengan Ihsan Supriyadi bahagia dunia dan akhirat. Tapi dari keluarga Tante Firda, Mas Raffi sama Bang Rangga ini sudah dipastikan valid bukti dari video ini? Betul, sudah dipastikan 100% valid. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang mengirimkan ke kita adalah saksi di mana dia melihat dan mendengar dan mengalami langsung kejadian pernikahan siri itu. Jadi ada di lokasi. Dan kalau diperhatikan, tadi Mbak mungkin memperhatikan yang video ini itu adalah ya saksi itu. Begitu. Jadi A1 ini. Berarti ini didatengin keluarga juga dari keluarga Vina? Betul. Ya. Menurut kesaksian yang datang itu ada perwakilan dari keluarganya Vina, yaitu ibunya, dan perwakilan dari keluarga suami sirinya itu. Ketika ini udah viral dan segala macam, ada Vina ngubungin Mas Raffi atau Tante Firda? Berusaha untuk nge-DM tapi dengan dengan akun yang palsu lewat Instagram. Tapi dia arogan. Dia bukannya minta maaf, dia minta tolong dihapus apa yang sudah diposting sama saya, karena dia bilang kalau misalnya nggak dihapus nanti saya akan, kasarnya ya seperti ada ucapan itu, nanti saya akan karena masalah ini akan merembet ke adik-adiknya Raffi yang lain. Dia bilang saya pernah ketemu sama adiknya Raffi yang kedua, Ilham, di karaoke. Jadi ada apa? Salahnya apa kalau laki-laki ke karaoke itu kenapa? Kita juga pernah ke karaoke kok, ya kan? Terus dia karena ada masalah apa segala macam. Ternyata istrinya dari adiknya Raffi itu juga di DM. Ya. Adiknya juga yang perempuan di DM, gitu loh. Jadi
Tapi dia memakai nama ini. Jadi kalau misalnya saya baru bacanya berapa lama kemudian gitu kan. Nah adiknya juga bilang, mama ada yang DM nggak mah? Terus siapa yang DM? Si Vina DM nggak? Nggak tahu deh. Soalnya dicek nggak ada namanya kan. Oh mungkin ada nih yang panjang gini-gini. Pas baca, dia ngejelek-jelekin Raffi sedemikian rupa yang dibilang katanya selama nikah nggak pernah dinafkahi. Oh ya, mau dibales nggak bisa karena dia modelnya yang cuma ngasih pesan tapi nggak bisa dibales, nggak bisa di-accept gitu kan. Terus saya cuma bilang, silakan Vina mau ngomong apa, mau meng-create story kayak apa, terserah. Asal ada bukti, ya kan? Karena kita kan sekarang kalau yang kita pegang, yang saya viralkan kan itu semuanya kan ada bukti, ada saksi gitu kan. Kita bicara fakta aja. Ke Mas Raffi ada komunikasi kayak meminta untuk ini stop diviralin atau segala macam? Pada saat itu justru isinya lah makian, cacian gitu-gitu, udah gitu cerita-cerita yang dia create lah. Ya akhirnya saya memutuskan untuk udahlah daripada ribet blok aja, ngomong aja sama Langsung lawyer aku tuh langsung ngasih nomornya kalau ada butuh apa langsung ada, dan sampai saat ini nggak pernah dia hubungi. Sampai sekarang nggak ada komunikasi. Mau balik lagi atau? Nggak ada komunikasi. Emang gimana sih mungkin tipenya dari Vina sendiri? Emang Mas Raffi dianggap kayak ATM berjalan? Ya. Bantu juga mungkin. Pembantu juga, ya kan, pengasuh anak. Kan kurang ajar. Misalnya kita dulu yang namanya anak laki-laki pertama ya, setiap ibu pasti akan merasakan hal yang sama deh. Anak laki-laki pertama itu kan pasti diinginkan, ya kan, ditunggu-tunggu, pasti doanya lebih gimana dibandingkan sama yang anak kedua, ketiga. Betul. Gitu kan. Ketika si ibu ini tahu apa yang dilakukan sama istrinya, ya ini anak kan udah kita rawat dari kecil ini segala macam, didoain terus. Pas udah menikah sama anak orang lain, dizolimi seperti itu, gimana nggak sakit hati gitu loh. Kok bisa ya ada orang tega, sementara anakku kan nggak pernah jahat, aku nggak pernah jahat, adik-adiknya nggak pernah jahat, kok dia bisa sejahat itu gitu loh. Jadi ya inilah jalan yang diberikan sama Allah supaya kakak tuh melek gitu loh kak. Iya akhirnya kan selama ini kan adik-adik yang selalu nge-push kakak, kak ayo kak buka mata, kakaknya nggak percaya. Kan ini udah ikut speak up kemana-mana juga. Ya akhirnya ya tadinya nggak mau, ya kan susah nggak mau gitu. Itu termasuk ini Mas Raffi udah balik kah? Atau masih setengah-setengah? Nah juga? Gini, ibaratkan kemarin itu Raffi itu lagi lagi istilahnya dihisap sama lumpur yang dalam. Kan ada tuh yang kita suka lihat kan, dia lagi jatuh ke dalam lumpur yang dalam. Sekarang ini lagi ibunya nih yang lagi ngangkat nih. Tapi ketika diangkat itu masih ada yang kotor-kotornya itu kan. Nah, itu yang kita lagi proses membersihkan. Tante ikut membersihkan untuk awalnya iya, kita bikin ruqyah mandiri. Namanya kan kita percayalah doa seorang ibu ya. Iya. Nah, terus ada air zam-zam, doain, baca yasin segala macam. Nah, akhirnya ya dia bisa bangun gitu kan. Terus ya kak jangan minum obat dulu ya. Emang kakak gimana? Ya coba dia minum obat yang biasa aja dulu yang dikasih sama dokter gitu. Ya udah, terus bacain doa-doa segala macam. Aku sampai 3 hari yang namanya ini nggak bangun-bangun terus begini, nangis mata aku bengkak pas tahu. Tadi balik anak pertama ya. Itu balik lagi kalau bisa si sulung pasti perlakuan seorang ibu tuh beda lah gitu ya. Nah ini yang makanya tuh sakitnya, aduh kalau misalnya diceritain kadang-kadang kalau misalnya aku suka nangis gitu, masih suka nangis gitu loh. Ada orang sezolim itu gitu ke keluarga kita, ya kan? Ini tadi udah tahap pembersihan dan segala macam, tapi 3 hari lalu masih diganggu. Masih diganggu ya. Ini masih proses lah namanya. Kita bisa dari lumpur ya, bukannya langsung bersih kan. Nanti bagian sininya masih kotor, ya harus terus sih. Tapi ya kita sih berharap karena kan saya kan nggak ngerti ya hal-hal yang seperti itu, melawan yang hal-hal yang mistis bukan kuasa kita gitu, karena kita nggak pernah belajar black magic. Nah akhirnya ya kita berharap ada orang yang kita bertanya juga gitu, ada orang yang mau bantu, yang lebih mengerti supaya yang benar-benar bersih, ilangin gitu yang ada di badan-badan yang nempel-nempel nih, maunya gitu ya kan. Keluarga berarti nggak berani ninggalin Mas Raffi sendiri? Enggak, kita gantian. Ya makanya sekarang kesibukan saya sebagai ibu, tapi saya juga nggak keberatan lah ya. Ini ya pengen anaknya bersih lah seperti dulu lagi, beraktivitas seperti dulu lagi, sehat lagi, bisa kumpul sama keluarga lagi kayak gitu. Sejak udah banyak yang tahu, banyak masukan dari sisi informasi ke Vina, dari sisi
support saya secara pribadi, secara keluarga juga, dari bantuan-bantuan yang wah ada yang bisa ngeliat gini-gini, ada masukan Iya, juga. Banyak orang baik yang bantu saya pada akhirnya. Mungkin ya ditunjukin, udah saatnya ditunjukin gitu. Kalau kemarin kan, Gelap aduh aja. berhubungan sama orang saya juga menghindari loh. Mau berhubungan, mau berteman sama siapa gitu, udah di rumah aja. Keluarga di rumah aja. Raffi bisa jalan seperti ini aja tuh udah Bersyukur. Ya. udah bersyukur, karena kemarin itu Raffi yang bener-bener jalan aja sampai udah yang kayak begitu, ya kan, tambah besar badannya gitu. Kak, udah Kak, kamu diet gini, kamu mama yang urusin nih sekarang sampai makan kamu, pokoknya mama mau kamu seperti dulu ya, bisa olahraga sehat lagi, udah itu aja deh, ya kan. Auranya juga beda, soalnya kalau misalnya dulu itu kayaknya gelap, yang ngeliat dia tuh kayak sebel emang. Bawaannya tuh yang kayak males ngelihat. males ngeliatnya, kok gelap banget sih Kak gitu. Sampai kadang-kadang, Kak udah mandi belum sih? Sampai kayak gitu. Terus saya udah mandi mah, gelap banget ya Kak ngeliat kamu tuh. Gitu. Mas Rangga, ini mungkin Vinanya keberadaannya di mana nih setelah akhirnya ada pelaporan ini, dan apa sih pasal-pasal apa yang akhirnya menjerat dari kasus ini? Ya, jadi kalau soal keberadaan, kami juga ada informasi. Ya, cuman ini informasinya memang kita belum telusuri kebenarannya. Informasinya saudari Vina ini tinggal bareng dengan suami sirinya itu di bilangan Depok. Seperti itu. Itu kita juga baru dapat informasi seperti itu. Nah, kalau pasal-pasal yang kita masukkan sebetulnya kita gandeng pasal tuh banyak pada saat pelaporan di Polda Metro Jaya. Pertama, di dalam KUHP baru diatur di pasal 402, ada 403 kita masukkan juga, ada 411 tentang perzinahan kita masukkan juga, bahkan pasal penggelapan. Karena memang dokumen yang seharusnya dimiliki oleh Mas Raffi itu dibawa oleh Vina dan kita sudah somasi untuk kembalikan, ternyata sampai sekarang tidak terbalikan. Nanti tinggal kita akan menguji pasal tersebut mana yang memang lebih masuk seperti itu. Kita serahkan adalah kewenangannya di penyidik. Udah ada tanggal untuk pemeriksaan terkait terlapor sendiri? Saat ini kita belum dapat tanggal, cuman kita koordinasi terus dengan penyidik Polda Metro Jaya. Kemungkinan besar infonya adalah di minggu depan. Begitu. Keluarga ada yang menghubungi nggak Tante? Mungkin kan kalau dari Vinanya sendiri tadi cuma mencaci aja ya lewat DM. Tapi kalau di sisi lain dari pihak keluarga ada yang mengupayakan ini akhirnya damai? Nggak ada. Berbungkam takut kali, maksudnya kesalahannya fatal apa yang mau dibela? Oh iya. Iya, apalagi Di yang sisi namanya yang mana bisa dibela? bapaknya Ibunya udah terlibat ya? Iya, terlibat itu. Adiknya juga terlibat ternyata. Adiknya juga terlibat, tapi kan adiknya sekarang masih di Hotel Prodio. Oh. Iya, jadi ini emang keluarga problematik banget gitu. Ini udah nggak ada komunikasi sama sekali berarti? Kalau ke aku sih Nggak ada. Mereka nggak berusaha juga. Apa sempet ya dihubungi ya, tapi mereka langsung Kuasa hukum juga sempat dihubungi, ya. Vinanya juga kita sempat hubungi. waktu pas somasi itu. Juga sempat. Jadi gini, sebetulnya sebelum kita melakukan pelaporan, kita sudah lakukan somasi terlebih dahulu. Jadi kita memang berikan teguran supaya perkara itu duduk gitu, supaya kita pertemukan ini sebenarnya seperti apa, kan begitu. Ya, cuma tidak direspon somasi kita. Makanya kita langsung fokus kepada pelaporan, langsung menuju kepada proses pelaporan. Gitu. Tante akhirnya menyesal nggak sih kemarin? Kalau dipikir, perasaan menyesal adalah, namanya juga manusia, apalagi tipenya saya itu kesabarannya setipis tisu sebenarnya ya kan. Tapi kalau misalnya kita pikirin terus, kita nanti akan stres ya kan. Ya udah, ambil hikmahnya. Saya menganggap bahwa itu adalah warna dalam hidup saya, dan saya harus berterima kasih bahwa saya masih dikasih PR, ya kan. Allah masih memberikan tanggung jawab. Bahagiakan anak kamu, bela anak kamu. Ini kesempatannya. Bimbing lagi. Iya, bimbing lagi. Mungkin ada yang kurang dari kita ambil hikmahnya aja. Mungkin ada yang kurang dari hasil didikan saya sebagai ibu. Mungkin dari kakaknya, anak saya juga ada yang kurang. Jadi kita saling mengingatkan, kerang, ayo Kak, ini sekarang kita maju ke depan, hidup baru, tapi ada yang harus diperbaiki yuk, gitu. Mas Raffi tapi yakin untuk akhirnya memproses Vina ini ke jalur hukum? Yakin. Setelah semuanya gelap kemarin menjadi Wah, terang. iya. Setelah bukti-bukti dan ternyata meninggalkan luka yang dalam ya hati saya. Baru berasa ya. Baru kemarin sih kayak biasa aja.
belum kebuka. Belum, apalagi dengan bukti baru yang ternyata keluarganya terlibat. Masya Allah tadi. Yang video. Kan baru tadi itu, Iya. baru hari ini, baru berapa Oh, baru jam hari lalu, ini. baru berapa jam Iya. lalu itu dapat. Dapat lagi temen-temennya emang orang-orang baik itu emang ini ya. Kita dikasih jalan ini aja, bukan mereka Gampang ngirim, aja ya gampang jalannya. aja. Nggak usah nyari tapi dikasih. Mereka yang kasih bukti-buktinya malahan gitu. Mas Raffi trauma. Untuk saat ini ya pasti. Untuk kedepannya pasti harus inilah. Pelan-pelan memperbaiki mental, psikis. Tapi masih suka perempuan kan? Ya jangan sampai berbeda ya kak. Iya, ganteng tuh dia. Iya. Nah, Ada datang ke psikolog untuk memperbaiki diri. Perlu nggak? Kalau dari Mas Raffinya sendiri perlu nggak? Belum kepikiran ke sana sih, lebih ke doa Spiritual aja ya? Spiritual sendiri, diri di kamar lagu set tenang. dia lagu tenang ya kan. Iya. Yang penting ada anaknya kan yang kedua Nah, sama itu obat obat. Tapi Mas Raffi oke aja merawat dua Iya. anak itu dengan Enggak, yang satunya kan udah diambil sama Oh, dia udah neneknya. diambil sama Hmm, neneknya. iya. Diambil tuh dalam Tanda kutip. tanda kutip ya, kita anggapnya diculik ya karena kan, Oh. tapi emang itu anaknya Vina. Iya. Kita nggak masalah. Cuma yang kita takutkan itu ya kalau misalnya sampai dirawat sama ibunya, aduh itu nightmare pasti, kita udah yakin itu nanti akan terjadi hal yang pengulangan yang sama seperti apa yang dilakukan ibunya terhadap Vina dulu. Semakin tua nggak berubah semakin baik, semakin disruk ke seorang. Tapi anaknya sama Mas Raffi deket, nggak nyariin ibunya? Yang mana yang sama aku yang yang sekarang? sama Mas Enggak. Raffi sekarang? Enggak, dia malah sebel. Itu bukan aku yang dokterin loh, orang kan Oh, biasanya nggak ada. pengaruh-pengaruhin, aku nggak diem aja, kamu nggak kasih. Jadi- Enggak, itu mah alien enggak. Bahasa dari mana itu Iya. alien? Nggak ngajarin sama sekali. Iya. Aku malah itu aja lah. Entah anak juga semakin gede semakin lebih mengerti lagi bahkan. Iya. Nena nggak usah sebut-sebut bunda. Aku nggak punya bunda. Aku cuma punya Nena. Aku punya papa. Aku punya uncle, anti gitu-gitu. Cuma gitu. Nggak ada yang ngajarin sama sekali. Nggak boleh begitu. Nggak. Aku nggak kenal. Karena dia emang nggak pernah merasakan orang yang namanya digantiin Pampers saja Raffi yang gantiin kan. Gitu. Tante ini juga terus mendampingi proses juga di Polda, mendampingi sampai kembali sehat juga untuk Iya. Mas Raffinya. Iya, saya harus dampingi karena kan saya merasa bahwa ya doa ibu kan ya kan Paling mujarab. gitu ya, mudah-mudahan insya Allah. Nah ini yang saya lakukan, mau ya suka nggak suka karena memang Raffi adalah anak saya, anak yang saya lahirkan, yang emang dari dulu saya dambakan gitu. Jadi emang saya punya PR yang harus saya kerjakan sekarang. Mas Raffi mungkin ke mamahnya ada permintaan maaf setelah banyak melalui hal-hal buruk kemarin. Ada permintaan maaf ke mama? Belum lagi. Karena aduh udah pikiran udah kesana sini kan, dibantu aja tuh kadang karena masih ada yang perasaan-perasaan itu, aduh ini Iya. kok sibuk banget sih gitu. Padahal ya emang ini harus dilakuin gitu, teman-teman juga dukung, keluarga, kerabat semua udah dukung, padahal cuman akunya masih ya mungkin terpengaruh kali ya, nggak tahu juga ya. Makanya hal ini yang pada saat kita terima foto, Iya. saya nggak berani langsung ke Raffi. Gitu. Jadi saya harus berpikir dulu karena saya nggak mau. Saya tahu apa yang dirasakan dia. Ada pasti perasaan bersalah itu ya kan, bahwa Raffi memasukkan satu orang ke dalam keluarga kita yang mengecewakan gitu kan. Pada akhirnya saya tahu kata-kata itu nggak usah diucapkan Kak. Mama tahu kamu menyesal, tapi ya udah, maksudnya jadikan kita itu, jalanin aja. kita jadikan keluarga hidup, Berjuang dulu sampai beres dulu. semangat aja. Bakal dampingin juga selama proses hukum nanti Iya. berjalan, Bang? Ya, insya Tante Allah. akan dampingi ke Polda, mundar-mandir nggak masalah ya? Bang? Nggak masalah, insya Allah. Pokoknya saya masih dikasih kesehatan, kasih kuat. Jadi kalau misalnya saya pernah bilang sama Raffi, sama Mas Rangga, saya bilang kalau terjadi sesuatu apa-apa, tiba-tiba saya teklok gitu istilahnya ya, itu pasti ada yang bikin saya seperti itu. Karena saya merasa kuat. Saya dikasih kekuatan, dikasih kesehatan supaya bisa mendampingi anak saya sampai masalahnya bisa selesai. Kalau dari Mas Rangga mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke Vina, apalagi kan ini proses hukumnya masih berjalan ya? Ya, ya. Jadi kalau dari saya, selaku kuasa hukum, selaku pihak yang dipercaya sama Mas Raffi untuk menangani perkaranya, saya masih menyarankan saudari Vina itu jangan berlaku acuh tak acuh sama perkara ini, begitu ya. Karena kenapa? Karena
ini bukan dipandang, mungkin saudari Vina ini memandang bahwa ini kan masalah rumah tangga begitu ya, ini harusnya kan larinya ke perdata begini. Kita harus tahu bahwa masalah perkawinan ini memang diatur di dalam undang-undang tahun 1974 tentang perkawinan. Dan kalau bicara nikah siri itu debatable. Jadi di luar sana banyak yang memperbolehkan, banyak yang tidak memperbolehkan. Tapi poinnya satu, kalau pelakunya adalah pria. Namun kalau pelakunya ini wanita, ini no debat. Jelas di dalam hukum agama, kompilasi hukum Islam itu tidak boleh. Bahkan sampai ada ustadz yang menyampaikan ke saya harusnya dihukum rajam tuh, begitu kan? Apalagi di hukum positif di kita, jelas sekali itu. Nah, kita harus paham, ini juga edukasi ke masyarakat Indonesia ya, bahwa kejadian atau peristiwa yang dialami oleh saudara Raffi ini bukan perkara perdata biasa. Ini sudah masuk ke dalam pidana dan menurut saya ini perbuatan yang keji dan tidak baik. Karena kenapa? Karena saudari Vina ini telah melakukan, kalau mungkin Vina ini mengambil alih peran profesinya Ibu Firda ya sebagai pemeran acting ya. Di tanggal 4 dia melakukan pernikahan siri, tapi dia masih bisa pulang, dia masih bisa berhubungan suami istri dan seolah-olah itu tidak terjadi apa-apa. Jadi pesan saya kepada Vina, pertama bertobatlah ya, karena Anda tidak akan bisa lepas daripada jeratan hukum. Saran saya segera hubungi Mas Raffi. Kalau saya jadi Anda, atau saya jadi kuasa hukum Anda, atau saya jadi orang tua Anda, pasti saya akan mensuggest Anda untuk segera menghubungi Mas Raffi. Jangan denial, begitu ya. Karena biar bagaimanapun Mas Raffi dan Bu Firda ini manusia masih punya hati. Mungkin dia bisa memaafkan, tapi proses hukumnya pasti akan tetap berjalan. Nah, seenggak-enggaknya Anda mengakui segala kesalahan. Dan edukasi buat masyarakat. Kenapa tadi saya tegas sekali mengatakan bahwa ini bukan perkara perdata biasa. Ini diatur dalam undang-undang. Dalam KUHP baru kita jelas ada 402, 403. Ada perzinahan. Jadi deliknya juga delik aduan absolut, yang hanya boleh melaporkan adalah pasangan antara suami dan istri. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi, Pak, mengenai, kalau zaman sekarang orang bilangnya poliandri begitu ya, ada seorang istri memiliki 2 suami. Kenapa itu tidak boleh? Karena kalau di dalam Islam itu namanya dia merusak nasab. Merusak nasab. Karena nasab itu kan dari laki-laki, bukan dari perempuan. Saya kasih analogi sederhana. Kalau laki-laki ini ibarat teko. Teko ini isinya susu. Kalau teko ini diisi 3 gelas yang kosong, isinya susu, kita jelas tahu bahwa 3 gelas ini isinya susu. No debat di situ kan? Itu kita sebut dengan istilahnya atau analogi orang berpoligami. Poligami boleh nggak? Kalau di dalam Islam boleh. Kalau di dalam hukum kita boleh nggak? Boleh, tapi ada syaratnya, dan syaratnya ketat sekali sekarang. Salah satu syaratnya adalah, pertama harus ada persetujuan tertulis dari istri. Yang kedua, harus ada pernyataan tertulis dari suami bahwa dia bisa menafkahi secara adil. Yang ketiga, ada izin dari pengadilan agama. Jadi boleh, tapi dipersulit begitu ya. Kalau poliandri boleh nggak? Jelas tidak boleh. Karena analoginya poliandri ini adalah dia 1 gelas, tapi diisi banyak teko yang isinya beda-beda. Jadi 1 teko isinya susu, 1 teko isinya kopi, 1 teko isinya comberan misalnya. Nah, kita tidak tahu itu 1 gelas itu isinya apa yang jelas di situ. Karena dampak hukumnya luas sekali. Saya kasih contoh sederhana dampak hukumnya. Pertama, seseorang yang melakukan pernikahan siri, entah itu poliandri atau pernikahan siri, maka pasangan tersebut tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum dan status pernikahannya tidak diakui oleh negara. Karena di dalam undang-undang kita, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat sahnya perkawinan itu pertama harus sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing, aturannya. Yang kedua, harus dicatatkan di dalam KUA, dalam hal ini representasi dari pemerintah. Jadi harus ada 2 tuh. Kalau tidak ada dua-duanya, maka tidak ada perlindungan secara hukum. Yang kedua, status perkawinannya tidak sah. Apa dampak hukumnya kalau status perkawinan ini tidak sah? Pertama, maka pasangan tersebut tidak akan dikeluarkan yang namanya akte nikah, Pak. Kalau sudah tidak ada akte nikah, maka dia tidak bisa mengurus kakak. Kalau sudah tidak ada kakak, maka dia tidak bisa merubah status perkawinan di KTP. Bayangkan, ini besar sekali. Kalau sudah tidak bisa mengurus
status perkawinan di KTP, apabila dia menghasilkan anak dari pernikahan siri itu, maka anaknya statusnya tidak diakui oleh negara. Sehingga anak itu tidak bisa dikeluarkan yang namanya akte lahir. Kalau sudah tidak ada akte lahir, maka tidak bisa diurus nomor induk kependudukan atau KTP. Bayangkan ada seorang warga negara, seorang anak, dia tidak punya KTP. Bagaimana seorang anak itu bisa dilindungi hak asasinya? Dalam hal apa? Perlindungan pendidikan misalnya, layanan kesehatan. Kita tahu ya, daftar sekolah harus ada KTP dan lain-lain. Maka dari itu, kita harus pahami bahwa kenapa nikah siri itu dilarang. Bukan karena ini masalah, kan ini masalah perdata begini. Enggak, karena memang akibatnya besar. Belum lagi nanti soal hak waris, Pak. Ya kan susah. Kita ngurus hak warisnya itu seperti apa. Maka kalau kita berkaca daripada pembuat undang-undang sekarang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, mereka membuat undang-undang maksud dan tujuannya khususnya di pernikahan siri 402-403 adalah salah satunya alasan adalah untuk menghargai pernikahan yang sakral. Seperti itu. Jadi tidak main-main. Apalagi pelakunya adalah perempuan. Jelas, poliandri itu diharamkan di dalam agama Islam. Yang kedua, itu tidak dibenarkan di dalam hukum positif di Indonesia. Sekali lagi, Vina, saran saya ya, kamu ini sudah tidak bisa berkelit lagi. Karena semakin hari bukti dihadirkan tuh semakin banyak. Kenapa saya katakan dihadirkan? Karena kita tidak pernah mencari. Ya, kita tidak pernah mencari bukti, mengkorek-korek bukti. Tapi alhamdulillah, saya punya keyakinan kalau kita jalannya baik, ingin mencari keadilan, pasti jalannya ada. Apalagi Ibu Firda ini public figure. Jadi sekali post banyak sekali orang yang menginformasikan seperti itu. Jadi itu pesan dari saya, mudah-mudahan didengar ya oleh Vina dan juga keluarganya, dan juga harapan saya juga didengar juga sama suami sirinya. Karena ingat, yang terlapornya itu dua, atas nama Vina Luciana dan juga atas nama suami sirinya. Seperti itu, Mbak. Dari Tante Firda mau disampaikan ke menantunya? Untuk Vina, ya apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Jadi kalau misalnya ada yang nggak percaya sama karma, kalau saya percaya karma itu real, emang ada. Nanti ya rasakan aja akibat perbuatan kamu gitu. Kita nggak usah terlalu sampai ngehajar abis-abisan, tapi ya udah kita kembalikan aja ke Allah. Tapi semuanya ini pasti akan terbuka dan Allah pasti akan balas perbuatannya dia. Kalau Mas Raffi, untuk Mbak Vinanya sendiri ada yang mau disampaikan? Cukup. Males ya? Males. Aduh. Kabar Kak? Mama selalu ada kamu. Baik Tante Firda, Mas Raffi dan Bang Rangga, terima kasih atas waktunya udah mampir ke podcast di Ray-Ban Entertainment. Terima kasih juga. Terima kasih banyak. Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.